Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih dapat memberikan kita nikmat yang banyak, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita masih bisa melaksanakan perintahnya dengan baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang dengan perjuangan beliau dan juga para sahabatnya, kita masih bisa merasakan manisnya iman dan juga indahnya Islam. Tak lupa juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya, hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk dapat mengisikan kultum pada TikTok pada pagi hari ini. Hadirin TikTok yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan kultum singkat yang bertemakan kebaikan diri. Tujuan utama Rasulullah diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis yang berbunyi, Innama bu'itstu liutamima makarimal akhlak, yang artinya, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat-sahabat BSI yang semoga selalu dalam lindungan Allah. Ada banyak sekali contoh perbuatan baik yang dapat kita kerjakan, mulai dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling rumit, yang mana kebaikan demi kebaikan tersebut akan diberikan ganjaran oleh Allah. Sejatinya setiap perbuatan baik yang kita lakukan merupakan manifestasi dari hati yang baik, hati yang bersih, karena hati yang bersih pasti akan selalu mendorong kita untuk selalu melakukan perbuatan kebaikan. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa hati adalah penentu baik buruknya seseorang. Itu artinya kita mesti menjaga hati kita dari segala hal-hal yang dilarang oleh syariat, agar ia menjadi segumpal daging yang bersih dan juga dekat dengan kebenaran. Lantas, bagaimana caranya supaya kita memiliki hati yang baik? Tentu ada banyak hal yang bisa kita lakukan, misalnya dengan terus belajar dan juga bersungguh-sungguh atasnya. Dengan ilmu yang ada, kita akan senantiasa berusaha mencari tahu tentang sebuah kebaikan. Apa saja hikmahnya, sampai dengan bagaimana menemukan ridha Allah dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dengan belajar kita juga akan menyadari akan pentingnya istiqomah dalam membuat kebaikan. Karena Allah lebih mencintai amal baik sedikit tapi dilakukan secara berkelanjutan. Dibandingkan melakukan amal baik yang banyak tetapi tidak dilakukan secara berkelanjutan hanya dilakukan hanya sekali. Oleh karena itu jika kita ingin mencoba berbuat hal kebaikan, cobalah dari hal yang kecil dahulu. Kemudian melakukan istiqomah. Misalnya dengan cara bersedekah setiap hari sebesar Rp1.000. Sementara cara lain yang dapat kita lakukan agar memiliki hati yang baik ialah dengan selalu berzikir kepada Allah. Dengan berzikir kepadanya, hati kita akan dipenuhi dengan ketenangan dan juga jauh dari bibit-bibit keburukan. Adapun salah satu bentuk zikir yang bisa kita lakukan adalah dengan mengaitkan segalanya dengan Allah. Dan ketika tengah berzikir, tidak ada salahnya untuk memeriksa lagi niat kita. Apakah benar hanya karena Allah atau ada sombong dan ria di sana. Perlakuan ini tentu diketahui oleh Allah. Dan jika kita terus berusaha untuk memulihkan niat kita hanya karenanya, pasti Allah akan memberikan bantuannya. Dan juga menjadikan hati kita benar-benar bersih. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Karena kesempurnaan itu ialah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.